Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusulkan dana bantuan partai politik ditingkatkan 50% dari total kebutuhan operasional partai. Meski besaran dana tersebut nantinya masih harus melalui evaluasi kepatuhan partai, namun polemik sudah muncul. Bahkan sebelumnya sudah ada wacana untuk juga meningkatkan dana bantuan parpol hingga berpuluh kali lipat. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi agar negara ikut membantu meningkatkan pendanaan partai politik. Wacana kenaikan dana untuk parpol ini sebenarnya sudah lama berhembus dan telah menjadi kajian KPK. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR Rabu ini, KPK mengusulkan kenaikan dana keuangan untuk parpol dari tingkat pusat hingga kabupaten. Peningkatan porsi anggaran yang ideal menurut KPK adalah sebesar 50% dari kebutuhan parpol. Tak hanya bantuan dana, KPK juga mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan parpol agar bisa melakukan sosialisasi program sebagai pendidikan politik di televisi. KPK mengusulkan agar negara meningkatkan bantuan keuangan untuk pendanaan partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dengan memperhatikan beberapa hal, salah satunya kemampuan keuangan negara. Porsi idealnya diusulkan sebesar 50% dari kebutuhan parpol berdasarkan baseline tahun 2016. Berdasarkan data Direktur Jenderal Kesbangpol Kemendagri, besaran dana bantuan parpol dari APBN saat ini adalah Rp108 dikalikan dengan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu legislatif 2014. Melalui hitungan tersebut, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu 2014 dengan perolehan suara terbesar, yaitu 23 juta suara, memperoleh dana bantuan sebesar Rp2,5 miliar per tahun. Dana itu khusus dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik dan pengkaderan di tubuh parpol. Sebelum muncul rekomendasi dari KPK, wacana meningkatkan jumlah dana bantuan untuk parpol sebenarnya telah mengemuka. Bahkan besaran yang diusulkan meningkat hingga puluhan kali lipat dari nominal saat ini. Dengan orientasi yang tepat, peningkatan dana parpol bisa saja dilakukan. Namun, harus disertai pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan pemberian sanksi tegas jika terbukti terjadi penyelewengan. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Usulan kenaikan dana bantuan ke partai politik sebesar 50% langsung menuai polemik, apalagi ketika usulan tersebut malah keluar dari petinggi Lembaga Anti Rasuah Indonesia alias KPK. Dan untuk membahas hal tersebut di studio kami sudah hadir beberapa narasumber saat ini. Apung Widadi, merupakan Koordinator Advokasi dan Investigasi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Kemudian ada Ray Rangkuti yang merupakan Direktur Lingkar Madani. Selamat malam Bung Ray dan selamat malam Bung Apung. Kita masih menunggu tentu saja dari KPK dan juga dari salah satu partai politik yang sudah kami undang juga. Tapi saya akan langsung saja mulai. Sebelum saya mulai, saya ingin tunjukkan kepada Anda dana bantuan negara untuk partai politik sebenarnya sudah diluncurkan begitu pada tahun 2014. Karena memang ini adalah sebuah peraturan. Saya akan tunjukkan kepada Anda yang sudah diluncurkan saat ini sebelum wacana dinaikkan. Yang ada seperti berikut ini. Jadi berdasarkan dari jumlah kursi diberikan, dari total 560, PDIP yang memperoleh 109 kursi di DPR, memperoleh jumlah bantuan dana untuk partai politik sebesar 2,5 miliar. Atau tepatnya mungkin 2.557.598.868 rupiah. Kemudian diikuti Partai Golkar dengan 1,9 miliar, Partai Gerindra 1,5 miliar, kemudian Partai Demokrat yang memperoleh 61 kursi 1,3 miliar, PAN, dan juga selanjutnya PKB, PKS, P3 dengan angka yang mencapai antara 1,3 dan juga 1,2 miliar begitu ya. Kemudian selanjutnya beberapa partai yang berada di bawahnya juga memperoleh sejumlah dana ratusan juta rupiah di sini, sehingga total untuk 560 kursi atau seluruh partai politik yang ada saat ini memperoleh bantuan dari pemerintah, dari negara begitu 13 miliar lebih atau 13,1 miliar begitu ya totalnya ya. Ya, baik. Itu yang berlangsung sekarang. Nah, sekarang ini seperti diketahui tadi diusulkan untuk naik datanya dari 50% dari kebutuhan operasional partai. Saya masih belum clear ini ya. 50% dari yang dana yang sekarang ada atau 50% dari kebutuhan operasional partai. Nah, saya ingin tanya pendapat Anda Bung Apung. Ketika ini muncul dari pimpinan
KPK. Ini yang cukup mengejutkan saya sebenarnya. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama Fitra sendiri cukup menyayangkan kenapa KPK kemudian yang cukup lead dalam proses perubahan PP ya, perubahan PP terkait dengan dana partai politik. KPK melakukan riset dan kemudian telah disampaikan, tetapi risetnya belum juga selesai, tetapi juga sudah disampaikan. Kajiannya belum selesai ya? Belum selesai, tapi sudah disampaikan. Sudah berapa lama sih KPK setahu Anda melakukan kajian ini? Kajiannya sudah hampir 1 tahun. Nah, kebetulan kami juga diundang dalam proses kemarin penyampaian hasil riset, tetapi dokumen finalnya belum kita dapatkan. Ada catatan yang menarik bahwa ada jebakan kenapa kemudian KPK itu seolah-olah menjadi trigger. Harusnya kan Kemendagri ya yang kemudian menurut melakukan. Anda jebakan? Ya, ini jebakan karena setelah itu kemudian partai politik dengan senang hati bilang terima kasih KPK menaikkan dana parpol. Yang muncul hari kesan ini yang muncul bahwa ini kok KPK tidak hati-hati dalam membuat kajian ini dan seolah-olah diamini oleh partai politik, dan bahkan salah satu partai mengatakan kalau KPK yang sudah ngomong tentang keuangan parpol sah ini, halal. Legitimate jadinya begitu ya? Legitimate. Nah, yang menarik pertanyaan tadi bahwa 50% dari total biaya itu seperti apa? Nah, kalau KPK sendiri itu dalam hal risetnya nanti mungkin bisa disampaikan oleh jubir KPK. Dari keseluruhan, asumsinya adalah 10 partai politik, itu kebutuhannya itu adalah 9,3 triliun. Dari berapa partai politik? Dari 10 partai politik yang tadi, yang 2014, itu adalah 9,3 triliun. Kebutuhannya? Kebutuhan total 10 partai. Kan kebutuhan ada 2, administrasi dan pendidikan politik. Nah, dari 9,3 itu, maka usulan KPK adalah separohnya, yaitu 4,2 itu dibebankan ke APBN dan 4,2 masing-masing partai politik. Tentu itu. Nah, saya pikir ini juga belum clear gitu. Ada hitung-hitung terkait dengan hitung-hitungan, kemudian biayanya sudah sampai cukup segitu besar. Itu apakah biaya selevel nasional DPP atau juga sudah dihitung DPC? Karena di PP yang kemarin itu yang 83 2012 terbaru itu DPP sendiri, tapi kabupaten juga dapat subsidi dari APBD sendiri. Provinsi bahkan kabupaten. Ya, itu yang kemudian perlu diverifikasi lagi apakah fasenya konsolidasi. Intinya kajiannya belum final ya? Belum final. Yang Anda ikuti ya? Ya, belum final, tapi belum ketika kita minta juga memang belum final, jadi belum bisa kita dapatkan. Tetapi dalam forum itu bukan berarti semuanya setuju. BPK memberikan catatan, BPKP memberikan catatan terkait dengan hal itu. Kemendagri setuju saja, tetapi juga memberikan catatan. Bappenas juga memberikan catatan, termasuk Fitra dan CSO. Beberapa catatannya adalah bukan masalah nominal, tetapi nanti implementasinya itu untuk pengawasan, akuntabilitas, untuk pelaporan, untuk penggunaan yang jelas agar tidak ada korupsi dan sebagainya, itu belum ada mekanismenya. Belum diatur. Yang penting nominalnya dulu setuju naik, setelah itu kita kurang mendapat rasionalisasi. Argumentasi KPK satu bahwa memang nanti ada kode etik ya, kode etik parpol yang didorong, dan kemudian harapannya partai politik itu tidak didominasi oleh tokoh-tokoh yang tertentu yang mempunyai uang banyak gitu. Begitu ya. Tetapi itu kan mudah dipatahkan beberapa itu gitu. Kita setuju bahwa harus ada reformasi partai politik, tetapi mungkin beberapa caranya tidak harus dengan memberikan subsidi yang begitu besar di tengah kondisi situasi ekonomi dan APBN sekarang defisit yang cukup besar. Oke, kita tahan dulu, nanti kita dengarkan juga pendapat Bung Rey. Kami akan segera kembali membahas ini dan kami tanyakan langsung nanti dengan KPK setelah jeda berikut ini. Kita akan lanjutkan perbincangan, tapi saya perkenalkan dua narasumber yang juga sudah bergabung saat ini. Ada Febri Diansyah yang merupakan juru bicara KPK atau Kepala Biro Humas KPK. Selamat malam, Mas Febri. Malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ibu Hetifah Saifudian, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Bu Hetifah, terima kasih sudah hadir. Baik, saya akan langsung tanyakan ke Mas Febri. Mas Febri,
Apa sih filosofinya ketika KPK mau mengkaji untuk menaikkan bantuan dana untuk partai politik sampai 50% dari kebutuhan parpol? Pertama kita perlu sampaikan bahwa ini adalah lanjutan kajian KPK beberapa tahun yang lalu. Jadi bingkai besar dari kajiannya adalah bagaimana kita bisa membantu sektor politik. Kalau bicara sektor politik, segala caci maki akan ditujukan ke sana gitu kan. Nah kita nggak mau membiarkan hal itu terjadi. Saya ingin sebut misalnya survei yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia, Global Corruption Barometer, rutin lah menempatkan salah satu sektor yang dipersepsikan korup itu adalah partai politik ataupun parlemen. KPK pun menangani ada 197 tersangka dari sektor politik ini sampai dengan tahun 2016. Sebagian besar itu adalah anggota DPR RI, ada ketua DPD 1 orang dan DPRD, kepala daerah dan juga gubernur dan bupati tentu saja. Jadi cukup banyak sebenarnya dan kita mempelajari hal tersebut dan memang ada fenomena yang cukup pelik yang salah satu persoalannya adalah parpol di satu sisi diberikan tempat di konstitusi dalam tempat yang sangat penting. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi parpol di sini. Sejauh ini ya konstitusi kita. Tapi di sisi lain dukungan support untuk partai politik tidak cukup fair untuk bisa membuat institusi ini bisa jalan sebagai salah satu pilar demokrasi yang diharapkan secara ideal. Dukungan tidak ada ya, kurang ya? Rp108 kalau bicara soal dana parpol per suara sampai dengan saat ini. Tadi disampaikan juga di RDP kalau PDIP partai terbesar itu 23 juta suara di pemilu kemarin, jadi dapat sekitar 2, sekian miliar. Nah, kami berpikir bahwa lanjutan dari kajian sebelumnya kita temukan ada 3 persoalan mendasar kalau kita memang ingin perbaiki sektor politik. Pertama soal support negara untuk pendanaan partai politik. Yang kedua soal rekrutmen dan juga istilahnya promosi dan mutasi di dalam partai politik. Dan yang ketiga soal aspek yang lain, soal etik, pendidikan politik dan segala macam yang memang masih menjadi PR. Nah, tahun 2016 salah satu kajian kita adalah soal sebenarnya untuk menjawab pertanyaan sebenarnya kalau parpol ingin dibantu atau ada alokasi anggaran yang lebih masuk akal dari negara, sebenarnya apa, berapa, dan bagaimana pengaturan yang tepat untuk itu. Kita baru membuat simulasi, kita belum sampai pada angka final sebenarnya. Jadi memang belum final memang ya? Tapi kita sudah sampai pada beberapa poin bahwa perlu ada peningkatan meskipun itu peningkatannya tetap tidak seperti memberikan cek kosong. Karena ketika dana parpol ditanggung oleh keuangan negara, tentu di sana ada konsekuensi akuntabilitas. Nah, konsekuensi akuntabilitas ini tentu saja mengikuti konsep dan pengaturan tentang keuangan negara di sini karena yang digunakan adalah APBN. Di sisi lain untuk hal-hal yang sifatnya secara rutin, jadi apapun parpolnya sebenarnya mereka butuhkan item anggaran tersebut itu harus dipastikan ditanggung oleh negara. Tapi ada alokasi lain yang sifatnya lebih variatif. Jadi variatif ini nanti bisa digantungkan dengan jumlah suara yang diperoleh, namun tetap dalam proporsi yang masih perlu kita hitung lebih lanjut. Nah, persisnya berapa. Soal yang usulan tadi sempat disampaikan di Komisi 3 50% dari kebutuhan operasional itu bagaimana itu? Nah, itu soal 50% soal dari proporsi yang sebenarnya yang 50% tersebut. Kami membandingkan beberapa negara di dunia dengan indeks demokrasi masing-masing dan karakter geografis dan karakter politik yang cenderung punya kemiripan. Ketika kita overlay itu ada 2 pilihan pada saat itu. 30 atau 70 atau 50-50 gitu kan. Karena tidak mungkin juga 100% dana partai politik itu berasal dari negara. Karena kita juga punya perspektif tentu saja partai politik adalah milik publik karena ini berpikir ideal ke depan. Partai yang ideal harusnya seperti itu memang kan? Iya, dan sumber dana itu memang harus dimungkinkan dari publik sepanjang memang ada akuntabilitasnya. Nah, pasti akan jadi pertanyaan apakah partai politik punya
punya komitmen yang cukup kuat nanti untuk melaksanakan mengelola anggaran itu secara akuntabel. Kami mengundang semua bendahara partai politik untuk hadir dalam FGD. Kami dengar betul sebenarnya apa persoalan di partai politik. Diskusinya dilakukan secara tertutup, jadi bebas memberikan informasi di sana, dan kemudian kita juga libatkan beberapa pakar hukum dan pakar politik. Kita diskusi, kemudian kita datangi, kita cross check berulang kali. Maka sampailah kita pada beberapa poin itu. Tapi tentu saja untuk implementasi kita masih harus hitung dan bicarakan lebih lanjut mekanisme akuntabilitas. Tapi yang soal 50% tadi disampaikan Komisi 3 itu sudah melalui perhitungan yang cukup. Itu salah satu poin dari kajian ini, bahwa memang ada proporsi antara keuangan negara dan sumber-sumber lain yang sah tentu saja. Baik, saya ingin ke Bang Rey. Bang Rey, kalau Anda melihat ini sebuah langkah yang tepatkah dengan menjelaskan pemaparan dari Bang Febri tadi? Menurut Anda, tepatkah? Kalau partai politik dibantu kan memang sudah faktanya sudah begitu. Iya, memang sudah ada. Tapi yang oleh karena itu soal menaikannya. Makanya, oleh karena itu misalnya soal tekanan-tekanan KPK, akuntabilitas, bla 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 itu, menurut saya tidak relevan. Karena dengan uang sebegitu kecil saja kita nggak mendapatkan akuntabilitasnya kok, kan kira-kira gitu, transparansinya gitu. Padahal uang misalnya paling tinggi itu kan cuma PDI Perjuangan, 2,5 miliar. Nah sekarang bisa nggak 2,5 miliar itu dipertanggungjawabkan dengan benar atau tidak? Gitu. Oleh PDP? Oh ya, oleh secara umum lah misalnya oleh partai politik. Tadi, artinya kan begini, kalau kita berbicara mau menaikkan uang, pada saat yang bersamaan kita berharap mereka melakukan akuntabilitas, rasanya nggak match gitu loh. Pada saat uang kecil sekalipun, pertanggungjawabannya begitu rendah, kan kira-kira gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, yang saya masih nyari ini koneksitas antara tujuannya dengan action dari program ini gitu. Nah ini kan tujuannya adalah supaya partai politik, anggota partai khususnya yang ada di legislatif lah, dan mungkin kepala-kepala daerah, kan kira-kira gitu ya, tidak lagi terjebak pada korupsi gitu. Nah pertanyaannya adalah, kalau itu masalahnya, kan harus dibuat pertanyaannya, apakah memang anggota partai politik yang ada di legislatif atau di eksekutif korupsi karena uang partai yang sedikit? Itu kan pertanyaannya dulu, kan? Atau ya karena memang habit mereka aja. Mau gitu, banyak mau tidak uang dari negara ya. Partainya sudah cukup dana operasionalnya, apakah mereka korupsi atau tidak? Di situ dulu kan kita selesaikan, sehingga jangan kita nanti tumbal istilahnya isi ini padahal masalahnya ada di sini kan. Nah itu dulu gitu. Nah jadi nggak ada korelasi, jangan-jangan nggak ada korelasi antara dana yang diberikan sebegitu besar kepada partai politik dengan menurunnya tingkat korupsi di lingkungan. Nah karena begini, melacaknya sih sedikit. Saat sekarang begini saja, kalau uang negara masuk ke misalnya ke partai politik tambah, nah ini berapa persen dialokasikan untuk kepentingan pencalekan? Karena ini harus diingat, selain uang untuk partai politik, juga kan ada keinginan supaya dana kampanye, baik itu calon anggota legislatif maupun kepala daerah, juga ditanggulangi oleh negara, termasuk iklan-iklan mereka di berbagai media, kan kira-kira begitu. Nah, mungkin kalau konteksnya adalah supaya anggota legislatif atau eksekutif jangan melakukan tindak korupsi, mungkin kampanyenya yang harus kita topang gitu, bukan partai politiknya gitu. Itu kira-kira. Nah, yang menarik bagi saya misalnya yang ketiga. Jadi misalnya ditambahkan alokasinya setidaknya 50% dari kebutuhan. Ini definisi kebutuhan ini menurut saya nggak clear. Nggak clear ya? Nggak clear. Lah partai politik kalau sebagai contoh misalnya ya, kalau partai politik mau kongres saja, atau kongres muktamar atau apalah namanya ya, itu benderanya bisa 1 kilo. Iya kan? Rambu apa namanya itu macam-macam. Jajaran bendera. Benderanya bisa 1 kilo. Apakah itu juga bagian yang mau ditanggulangi? Masuk dari kebutuhan. Iya, kira-kira gitu ya. Nah ini nggak jelas ini. Artinya apa? Pada elemen sangat teknisnya, wah ini apa namanya? Jangan-jangan kita nyumbang partai politik pada elemen-elemen yang sebetulnya tidak dipergunakan oleh partai untuk kepentingan yang lebih besar. Kecuali misalnya saklak. Saklak itu artinya begini. Untuk semua operasional kantor partai ditanggung oleh negara.
jelas tuh kan, ya kan. Jadi kita nggak kemana-mana gitu kira-kira dan sebagainya itu maksud saya. Ketimbang kita mengatakan misalnya dana operasional parpol, definisi operasionalnya macam-macam kok. Nah bagi mereka mau apa istilahnya itu ya pengobatan gratis, ya kan, pembuatan operasional juga itu. Apakah itu yang mau ditanggung negara juga begitu ya? Yang mau ditanggung negara kan berat. Artinya kalau kita tidak berani mendefinisikan tentang apa yang disebut dengan apa istilahnya tadi operasi partai politik, wow, berapapun rasanya uang yang akan pasti kita gelontorkan akan kurang. Oke, saya minta Bang Febrian menjawab, tapi saya ingin singgung ke Bu Hetiva terlebih dahulu. Tadi Bung Rey menyinggung tentang yang ada sekarang ini negara bukan tidak ikut membiayai ya, sekarang ini sudah ada, tetapi itu tadi 8% bersuara. Cuman tadi akuntabilitas pertanggungjawabannya rendah. Setuju nggak Partai Golkar dengan ini? Jadi kalau saya ya, pertama ya tentunya simpatik dengan inisiatif untuk mengangkat wacana ini ya dari KPK. Karena beda kalau munculnya dari KPK ada dua kemungkinan kan. Tadi pertama di satu sisi kita jadi kembali lagi mendiskusikan pentingnya satu institusi yang namanya partai politik. Tapi di sisi lain karena munculnya dari KPK ya otomatis ya kita jadi bicara ini semacam kritikan yang kuat juga bagi kita gitu, bagi partai-partai, bagi kami partai-partai politik gitu ya. Berarti ya tadi katakanlah ada 30% lebih dari kasus-kasus korupsi yang sekarang ditangani KPK itu meliput atau menyangkut politisi. Nah, bagi kami kan yang penting adalah bagaimana gitu, apalagi karena kalau tahun 2019 kita akan ada momentum yang sangat penting, pemilu baik presiden maupun legislatif. Bagaimana kita melakukan pembenahan internal kita, termasuk pembenahan soal pendanaan. Karena masalah pendanaan ini memang sangat penting sekali. Jadi kita ada atau tidak bantuan itu sebenarnya memang mulai sekarang harus membicarakan itu gitu, karena kita semuanya memahami ya masalah pendanaan yang terjadi di partai politik itu akan terkait nantinya dengan masalah leadership, siapa orang yang terpilih gitu ya, siapa yang akhirnya bisa direkrut oleh partai, bisa mengikuti kontestasi dan akan terpilih. Nah kita nggak mau mengorbankan masalah yang sangat strategis bagi bangsa kita yang terkait dengan siapa calon pemimpin kita itu hanya karena tadi masalah-masalah operasional, Jadi memang ini harus menjadi agenda kita semuanya gitu. Nah, bagi kami jadi sendiri senang ya ketika senang sekali gitu. Iya, berarti kita jadi punya kesempatan kan, baik maksudnya di internal kita. Tapi yang ada sekarang tadi disebut Bang Rey bahwa pertanggungjawabannya rendah oleh akuntabilitasnya rendah saya oleh kira partai politik. Mungkin itu bisa relatif ya. Kalau misalnya sekarang tentunya setiap partai juga merasa bahwa mereka sudah membuat satu laporan keuangan sesuai dengan apa yang ditetapkan ya oleh peraturan-peraturan yang ada, baik itu peraturan Menteri Dalam Negeri ataupun mungkin PP dan juga peraturan perundang-undangan gitu ya. Tidak ada satupun mungkin sekarang partai yang ya, tentunya kalau mereka melanggar mereka juga bisa terkena mungkin tuntutan ataupun sanksinya gitu. Nah saya kira kalau soal itu ya mungkin masalah nanti apakah dengan diperbesar dana bantuan itu gitu ya otomatis mereka akan meningkatkan lebih bagus lagi transparansi, itu memang tergantung juga kepada nanti sistem yang kita bangun. Bukan saja tadi bagaimana menghitungnya, tapi juga metode penyalurannya. Dan memang tadi betul ya operasional kan hanya salah satu saja gitu. Tapi kita juga ada dana-dana yang terkait program. Tapi yang tidak kalah penting memang dana yang terkait dengan fungsi utama partai, yaitu dana yang terkait dengan proses rekrutmen gitu. Jadi kalau misalnya nanti nih kita mau pemilu gitu, kan tidak mudah gitu untuk menemukan orang-orang yang punya kompetensi, integritas untuk kemudian itu ada satu proses yang sebetulnya itu yang harus diatur dan harus dibuka gitu dan perlu pendanaan. Tapi terus yang terakhir kampanyenya itu supaya ada keadilan ini gitu. Itu kan kalau kita dengar dari Ibu Latifah ini kan sebetulnya kan keperluan uang itu banyak sekali pada sektor-sektornya gitu ya. Dari yang bersifat internal kepada proses penguatan demokratisasinya. Anda bisa bayangkan misalnya kalau kita hitunglah berapa kebutuhannya. Taruh misalnya kan kemarin itu ada yang mengatakan sampai 1 triliun. Dan kira-kira gitu ya, sebagai contoh lah ya. Nah sekarang kalau misalnya 1 triliun itu berapa dialokasikan ke taruh misalnya soal proses pergantian pencalonan calon pemimpin karena soal sekretariat kan kira-kira gitu ya, soal
program-program sosialisasi bla bla menurut saya itu lebih bersifat internal ketimbang eksternal. Di situ juga menjadi harus catatan bahwa misalnya uang negara sebagai contoh nih ya, nggak boleh dong dipakai untuk pembuatan spanduk misalnya begitu, karena itu urusan internal. Itu urusan internal. Sebagai contoh gitu. Jadi uang negara itu harus dialokasikan semata-mata dalam konteks misalnya sirkulasi atau menjamin adanya sirkulasi operasional partai politik yang terkait dengan kepentingan publik. Betul. Maksudnya gitu ya. Ini pertanyaan menarik karena konteksnya sekarang ya yang saya mau mengatakan antara ideal dengan faktual. Sebab yang ideal ini ketika kita menyusun undang-undang itu selalu inginnya ideal. Benar. Meskipun 16 tahun kita reformasi yang terjadi adalah yang sebaliknya dari yang diharapkan dari undang-undang kan kira-kira gitu. Kita sih menginginkan hal itu terjadi, tapi bagaimana kita menjelaskan situasi politik kita yang sekarang ini di mana hampir semua partai milik ya katakanlah seperti milik keluarga dan terjadi proses regenerasi terhadap kekuasaan di lingkungan partai. Lebih besar dari itu merambahnya dinasti politik oligarki yang sekarang yang dilegalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi gitu loh. Nah, bisa nggak makanya itu? Bisa nggak Ibu kalau uang negara masuk ke proses itu harus ada jaminan bahwa oligarki dan KKN politik itu nggak boleh. Lo gitu dong. Kalau targetnya itu kan gitu lah kira-kira kan. Nah, tapi berangkat gini dulu. Kira-kira Golkar juga cukup transparan nggak dengan dana yang sudah dikucurkan sekarang ini? Kita tahan dulu ya. Kita cuma ada 1,9 miliar. Tapi kami akan segera kembali mendengar jawaban Mas Febri Diansah karena juga menarik ini ketika Bu Hetty menyatakan bahwa senang sebagai perwakilan dari partai politik ini diangkat oleh KPK. Ini saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bung Apung tadi bahwa ini KPK masuk di dalam jebakan. Jadi kesannya inisiatifnya datang dari KPK. Jadi ada apa dengan KPK? Kami akan mengulasnya saat lagi. Sekarang kita dengarkan jawaban dari KPK. Bung Febri tadi pertanyaan mendasar dari Bung Rey itu juga sangat menarik itu. Apa relevansi ketika semangat menaikkan dana bantuan untuk partai politik ini sampai 50% dari kebutuhan operasional begitu ya. Semangatnya adalah untuk mengurangi katakanlah politik biaya tinggi sehingga mengurangi terjadinya korupsi begitu. Relevansinya apa dengan menaikkan dana untuk parpol ini? Saya ingin ambil salah satu bagian dari kajian yang dilakukan oleh Perludem. Jadi waktu itu dikaji sebenarnya kebutuhan partai itu berapa secara umum ya. Kemudian anggaran yang sudah tersedia berapa dari negara. Sumbangan dari anggota-anggota yang memang bisa dipastikan ada itu berapa. Ada anomali yang luar biasa. Kalau misalnya anggaran yang dibutuhkan adalah 100 miliar, nanti kita bisa diskusi lebih jauh terminologi kebutuhan ini apa, karena sistem keuangan kita sebenarnya mengenal apa yang disebut dengan standar biaya. Jadi itu hal yang agak mudah lah ditelusuri lebih jauh. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi, kalau dana parpol itu 100 miliar, yang bisa dipenuhi secara legal dan dipertanggungjawabkan itu 10% saja, sudah syukur kalau bisa 10%. Nah yang jadi pertanyaan 90% ini diisi oleh siapa dan dari mana? Ini pertanyaan serius karena partai politik adalah instansi yang punya kewenangan mencalonkan presiden. Partai politik institusi yang punya kewenangan untuk mencalonkan calon anggota legislatif, punya pengaruh yang luar biasa dan segala macam. Saya ingin berprasangka baik dulu. 90% ini tidak diisi dari uang hasil kejahatan atau uang hasil korupsi. Bagaimana kalau sebagian besar dana parpol itu diisi oleh sekelompok orang yang memang punya akses ekonomi yang cukup besar? Pertanyaannya, parpol ini jadi milik siapa? Jadi seperti perusahaan maksudnya ya? Inilah yang kemudian jadi persoalan ketika parpol tidak dimiliki oleh orang-orang misalnya yang jadi pengurus atau publik. Kader. Nah, bagaimana memutus ini? Ada kebutuhan-kebutuhan dasar dari partai politik. Misalnya tadi yang disebut soal operasional. Parpol butuh apa untuk operasional? Itu kita definisikan. Kita mengenal di sistem keuangan kita yang disebut dengan standar biaya. Standar biayanya misalnya untuk kantor berapa, kalau memang ingin digaji, siapa yang ingin digaji di sana, kalau kemudian posisinya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, siapa yang diposisikan di sana, itu diatur secara jelas. Jadi pemberian bantuan parpol, peningkatan alokasi keuangan negara untuk parpol, ini adalah sebuah konsep.
Nah, konsep ini tentu saja dibangun oleh rangkaian konstruksi yang lain yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di tahun 2016, KPK melakukan langsung 4 paket sebenarnya. Satu soal dana politik yang sekarang sedang dibicarakan, yang kedua soal rekrutmen dan kaderisasi, yang ketiga terkait dengan kode etik parpol. Kode etik nggak hanya bicara apa yang ada di atas kertas, parpol tidak boleh, orang-orang parpol tidak boleh melakukan korupsi kalau berkuasa, bukan cuma itu. Tapi bagaimana bicara juga selain aturan yang ada, konsep-konsep yang jelas, kita diskusi panjang dan minta bantuan juga misalnya beberapa profesor dari LIPI untuk menyusun ini. Tapi juga bicara bagaimana mekanisme untuk memastikan ini bisa jalan. Dan yang terakhir adalah soal akuntabilitas. Jadi itu tergabung ya, paket satu rangkaian ya? Ini adalah sebuah paket di mana ini tidak bisa dipisahkan satu dan yang lain. Itu satu hal yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami pemenuhan 50% itu punya skema. Jadi skemanya tidak 50% diberikan di tahun, misalnya kalau disetujui di tahun 2017, tidak. Tapi itu ada skema beberapa tahun ke depan. Sehingga kita sudah punya bayangan secara ideal bahwa beberapa tahun ke depan parpol kita pendanaan utamanya saja itu tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Itu semangatnya itu maksudnya. Ini masih positif ya. Ya. Belum lagi kalau kita bicara kemudian pendanaan kegiatan dan operasional parpol diambil dari sumber-sumber yang tidak legal. Ini lebih berbahaya lagi, tidak hanya bagi parpol tapi bagi demokrasi. Kami diskusi cukup panjang misalnya dengan teman-teman di Pusako di Universitas Andalas, juga teman-teman ICW dan beberapa kalangan, sudah sampai pada satu titik temu bahwa kita perlu memperhatikan soal ini dan kita perlu concern soal bagaimana dana parpol ini kemudian bisa bukan hanya ditingkatkan sebenarnya, ada alokasi yang masuk akal di sana. Baik. Terakhir, yang juga penting dalam bagian ini, kita perlu pisahkan dulu secara konseptual, satu, dana untuk partai politik, yang kedua dana untuk kontestasi politik. Ini rumpunnya benar-benar berbeda. Ketika kita mencampur adukan kedua hal ini, kegagalan berpikirnya dimulai dari sini. Karena perlakuan dan rekomendasi yang kita berikan juga berbeda antara dana parpol secara institusional dengan dana untuk kontestasi. Tentu saja harus jelas. Misalnya ketika kita bicara soal kalau sekarang kan bantuan 108 per suara. Indikatornya umum sekali. Mohon saya dikoreksi kalau salah, Bu. Indikatornya umum sekali. Ke depan kita tidak bicara yang seperti itu. Ada alokasi anggaran dan indikatornya peruntukannya harus jelas. Seperti yang dibilang oleh Bang Ray tadi, bahwa harus dalam peruntukan ini. Nah, ada konsekuensi kalau anggaran keuangan negara ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini juga ada lanjut. Saya bertanya dulu soal tadi alokasi untuk kontestasi, alokasi untuk kegiatan partai politik. Inikah yang disebut dengan program? Itu dua hal yang berbeda. Ya, itu makanya. Jadi kalau karena bicara kan bahasa umum tadi yang kita pakai kan sebetulnya kan adalah anggaran untuk kegiatan operasional partai politik. Nggak ada pembedaan itu. Enggak. Kita nggak bicara soal anggaran kegiatan partai politik. Kita bicara soal dana partai politik. Nah, yang kita sampaikan di RDP tadi ya, dana partai politik. Nah, untuk dana partai politik kita bicara soal bagaimana institusi ini bisa bergerak dan kemudian seberapa besar porsi negara di sana dan mekanisme akuntabilitasnya seperti apa. Dana kontestasi politik juga sangat penting. Saya setuju sepenuhnya tadi, cuman kita harus lihat, nggak mungkin kita akan bantu misalnya 2 kilometer spanduk bendera yang menghiasi jalan menjelang arena kongres lah misalnya seperti itu. Ada yang menarik sebenarnya dalam pilkada saat ini, saya nggak tahu berubah di undang-undang yang terbaru, bahwa beberapa alokasi anggaran itu sudah ditanggung oleh KPU, sehingga kita nggak lihat lagi poster-poster yang dengan berbagai kata-kata dan wajah yang berbeda-beda itu. Baik, saya lihat pendapat dari Bung Apung sendiri seperti apa? Apakah cukup jelas tadi menjawab relevansi semangat? Kalau yang saya garis bawahi adalah sebenarnya ini untuk menghilangkan bahwa institusi partai politik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses ekonomi yang berlebih. Padahal peran dari partai politik ini kan bisa nanti mencalonkan calon presiden, calon legislatif, kemudian bahkan juga kepala daerah dan lain sebagainya. Ya, saya ingin berbicara tentang fakta. Yang pertama,
Fitra itu telah meminta laporan keuangan partai politik secara keseluruhan ya, yang baik dari APBN ataupun non APBN. Artinya dari internal partai politik. Nah kemudian setelah kita kaji ternyata memang ada misalnya temuan untuk khususnya kemudian kita tambahkan dengan hasil audit BPK di seluruh daerah terkait dengan hal itu. Ada untuk anggaran yang sedikit saja, misalnya beberapa partai politik itu mempunyai kesulitan dalam hal penggunaan bantuan keuangan dari negara itu. Jadi misalnya kan ada dua. Partai politik kesulitan menggunakan. Jadi gini, ada temuan-temuan misalnya, ada kan dua untuk administrasi dan untuk pendidikan politik, dua general itu. Nah ternyata ada temuan-temuan ternyata dananya itu oleh partai politik tertentu misalnya nggak habis gitu, karena mereka kebingungan untuk melihat apa? Ini, ya, itu satu hal. Yang kedua terkait dengan apa sih sebenarnya kebutuhan partai politik. Kalau kemudian kita verifikasi ke bentuk dokumen, ya laporan misalnya dari kantor akuntan publik 1, 2, 3 itu kan juga kita susah untuk mendapatkan, kecuali misalnya beberapa partai politik yang kita minta langsung memberikan ya, ada juga. Nah, kalau Golkar gimana? Sekarang ada buat kalau Golkar terbuka tidak? Satu hal bahwa anggaran pendapatan belanja partai secara dokumen kita juga belum mendapatkan itu. Artinya verifikasi kebutuhan partai politik itu dilihat dari mana? Apakah misalnya dari review wawancara hanya wawancara saja atau kemudian diverifikasi secara dokumen? Karena menurut Fitra dengan beberapa kajian juga riset memang belum ada dokumen anggaran belanja pendapatan partai politik, kebutuhannya apa dan alokasinya dari mana. Nah, terkait dengan akuntabilitas ini juga problem beberapa temuan. Misalnya di Jepara itu bahkan bupatinya itu tersangka kasus korupsi khusus bantuan keuangan partai politik sebesar 26 juta rupiah gitu kan, yang kemudian dipolitisasi dan sebagainya. Tapi satu hal bahwa gitu, di internal partai politik sendiri bangunan transparansi dan akuntabilitas itu belum berjalan. Kemudian ketika ada pertanyaan, apakah ketika disubsidi uang kemudian menjamin bahwa elit politik atau kemudian pimpinan politik itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menggunakan kewenangan untuk menggunakan dana itu sesuai dengan arah kebijakannya dia, ataukah misalnya langsung idealis itu untuk kebutuhan pendidikan partai politik, kaderisasi dan sebagainya, itu juga belum ada aturan. Ini kita masih berbicara tentang konsep. Nah itu secara internal. Yang secara eksternal kemarin juga dalam FGD di KPK, Fitra juga diundang, BPK juga diundang, BPKP juga Bappenas juga diundang. Ada beberapa catatan bahwa misalnya partai politik itu tidak bisa langsung diaudit oleh oleh BPK, gitu kan? Tidak bisa, karena dia mata anggaran itu ada di bawah sub Kementerian Dalam Negeri dan itu sub biro tertentu. Jadi yang melaporkan usus audit dan sebagainya ya mata anggaran saja. Siapa yang mengawasi dan mengauditnya? Untuk ke detail langsung BPK berani mengaudit keuangan partai politik itu jauh gitu, karena lapisannya sangat dalam. Nah, inilah yang kemarin ternyata kita belum lihat bangunan itu, bangunan jaminan sistem terkait dengan kode of conduct dan macam-macam itu dari sisi internal dan eksternal belum ada. Nah, saya pikir itu yang saya pikir harus dibangun. Kalau menurut saya sih secara umum saja belum tepat ketika memang saat ini mau dinaikkan, belum mau dinaikkan gitu. Kita lihat pendapat Bu Hetifah, tapi kita break terlebih dahulu. Kami akan segera melanjutkan perbincangan ini saat lagi. Soal apakah menaikkan atau tidak, soal yang ideal bahwa ada semangat tentang untuk menghilangkan ada dominasi tertentu dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses ekonomi yang tinggi untuk menguasai institusi partai politik, itu menjadi sisi positifnya. Tetapi yang dipertanyakan Bung Apung tadi menarik. Faktanya, ini fakta ya Bung Apung, bahwa ada permasalahan soal akuntabilitas dan juga transparansi terkait yang Rp108 per suara dulu ini. Sebelum kita bicara soal penaikan, ini evaluasinya bagaimana? Kalau Golkar sendiri gimana? Jadi kalau saya ya, justru apa yang disampaikan oleh rekan saya Apung ini,
menunjukkan bahwa dengan intervensi negara 13 miliar per tahun saja yang sekarang diberikan dengan Rp108 per suara, total tuh untuk semua partai itu 13 miliar setahun. Oh jauh kalau dibandingkan dengan satu subdirektorat atau apalah ya, biro apa di suatu pemerintahan. Itu kan kecil sekali. Dengan biaya yang kecil itu saja kita sudah bisa membongkar atau bisa memberikan kesempatan ya kepada civil society, bahkan juga kepada publik untuk mempertanyakan. Andaikan tidak ada sama sekali, mungkin tidak pernah ada kesempatan kita mendiskusikan ini, atau nggak ada kesempatan Fitra untuk meminta laporan, atau nggak ada kesempatan untuk media mengungkap ini. Maksudnya jadi sudah cukup transparan? Saya, maksudnya apa? Bukan, menurut saya dengan adanya gitu ya masukan atau intervensi dari dana APBN ataupun APBD, itu artinya membuka ruang atau kesempatan untuk kita menuntut adanya tadi transparansi, adanya akuntabilitas, ya sehingga kan? Masyarakat gitu. berhak untuk kalau nggak ada uang 13 miliar ini gimana? Gitu. Ya? Kesempatan ini mungkin tertutup sama sekali kan, Mas? Jadi mungkin salah satu contoh ya bahwa selain memang harus terbuka, ada mekanisme undang-undang KIP ya, keterbukaan informasi publik ya, yang kemudian masyarakat berhak menilai itu. Nah, ketika Fitra meminta di NTB misalnya, khusus untuk Golkar Ibu, ternyata ada penolakan ketika kita sudah misalnya diputus oleh KIP laporan keuangan Golkar harus terbuka di NTB, ternyata justru malah orang Fitra yang di NTB justru malah dilaporkan ke polisi kan, somasi oleh Golkar. Artinya dari sisi situ untuk transparansi aja komitmen belum ada. Jadi menurut saya bukan pada masalah berapa persennya dana APBN yang masuk dan kemudian itu ada jaminan terbuka Ibu. Jadi harus ada memang laporan keuangan partai politik yang terkonsolidasi. Jangan dipisah-pisah. Ya, terkonsolidasi. Nah, inilah yang harus detail. Misalnya yang menunjuk misalnya kantor akuntan publik itu bukan partai politik, tapi adalah pemerintah yang kemudian mempunyai bantuan keuangan gitu, dan juga dengan BPK tentu saja. Saya ingin lanjutkan pertanyaan ke yang saya maksud bukan berarti, maksudnya saya membela bahwa semua partai politik sekarang sudah mampu gitu kan tadi memberikan satu bukti bahwa baik dari sisi pendapatan maupun pengeluarannya dia akuntabel gitu. Tapi maksud saya kesempatan untuk kita mempertanyakan itu sekarang jadi terbuka. Nah, kalau kita sudah terbuka, yang sedikit saja ada kesempatan terbuka minta ditambahin lagi. Bukan, kita sebetulnya ini nanti berbeda ya. Maksud saya kalau soal respon dari itu bisa beda-beda juga. Justru Bang Ray tadi saya ingin menekankan bagi mereka yang sudah nikmat dengan situasi ini atau mungkin tidak mau melakukan reform di dalam tubuh internal organisasi atau institusinya, justru bisa jadi menolak ide ini gitu. Untuk apa kita menerima dana tapi kita maksudnya kelompok-kelompok tertentu yang menguasai partai politik sekarang belum tentu gitu loh semua partai otomatis kan. Artinya justru kita harus dorong bagaimana, maksudnya dengan ataupun tanpa dana masuk pun sebetulnya kita tetap harus dorong agenda. Bung Rey, tanggapannya bagaimana dengan perspektif yang hal itu, bahwa ini semangatnya untuk mencerabut orang-orang yang menguasai partai politik karena memang dia punya itulah yang saya sebut tadi ekonomi tinggi. Bung Indra, semua undang-undang ini dibuat untuk tujuan-tujuan ideal itu. Tapi itu yang sampai sekarang 16 tahun kita berdemokrasi nggak kita capai. Kita buat demokrasi ini dengan membatasi kekuasaan supaya kekuasaan terdistribusi. Yang besar aja dulu deh, nggak usah dulu uang. Apakah kita harus menyerah dengan yang ideal itu ketika faktanya 16 tahun reformasi? Artinya pendekatannya harus kita rubah. Kan ini selama ini kan pendekatan kita selalu percaya sistem yang mengubah orang. Kan kira-kira gitu. Pokoknya kalau kita buat sistemnya bagus, orang dengan sendirinya akan berubah. Faktanya 16 tahun nggak terjadi apa-apa. Ya, kita hanya berputar di situ-situ. Malah pada tingkat tertentu kita kebalik dengan ya lihat aja maraknya dinasti politik sampai sekarang ya. Kepala-kepala daerah tiap ya udah berapa ini dalam 2016 ini saja udah 4 sampai 5 kepala daerah ya 4-11, tapi nggak ada zirah-zirahnya juga dan seterusnya. Sehingga Anda mempertanyakan relevansi tadi. Sehingga yang selalu yang kita lupakan adalah membangun kultur partai politik. Ya, membangun kultur yang demokratik, akuntabel, ya, taat pada kode etik, pada kepentingan publik dan seterusnya. Ini nggak ada, karena kita selalu percaya yang penting bangun fisiknya dulu deh, bangun rumahnya dulu ya, bangun jembatannya dulu gitu. Tapi orang bangun rumah buat apa nggak ngerti gitu. Nah itulah mengapa misalnya sebagai contoh ya, kita membuat undang-undang soal tidak boleh ada dinasti politik dalam
dalam pilkada sebagai contoh tuh. Itu memang betul, memang semestinya nggak perlu diatur oleh undang-undang. Tapi kalau kita nggak atur dengan undang-undang, mana ada yang paham bahwa kekuasaan ini distribusi. Nah, artinya pertanyaan yang sama akan kita buat. Apakah dengan intervensi uang negara ini kepada partai politik akan menyelesaikan problem-problem soal oligarki partai ini? Faktanya 16 tahun kita mencobanya nggak ada. Nah, oleh karena itu menurut saya pendekatannya harus kita rubah dong. Masa pendekatan yang sudah berkali-kali sepertinya nggak terjadi di lapangan efeknya gitu, tetap mau kita paksakan untuk terjadi gitu. Nah, apa yang mau saya katakan itu? Rubah kulturnya dulu dong. Saya juga belum mendapat jawaban dari Bu Hetiva ini. Bu Hetiva, tadi saya belum mendapat jawaban clear, tapi Anda menjawabnya dengan perspektif lain, bahwa ketika yang Rp108 per suara itu selama ini untuk Golkar sisi transparansi dan akuntabilitas. Maksudnya mungkin begini kalau nggak salah memahami ya. Jadi misalnya kalau dana Golkar itu setinggi ini yang dibutuhkan 108, kalau 108 ini publik punya hak kemudian dalam penjelasan tadi untuk mempertanyakan yang ini. Kalau misalnya anggarannya lebih tinggi maka lebih punya hak lagi. Itu yang coba saya pahami. Tapi tadi menarik saya kira kita setuju sepenuhnya meskipun nanti kita akan diskusi ini mau duluan telur atau ayam. Akuntabilitas itu hal prinsip. Tadi Apung bilang bahwa sekarang dana parpol nggak bisa diaudit oleh BPK. Dalam diskusi memang muncul itu. Itu persoalannya apa? BPK nggak mau atau memang persoalan regulasi? Peraturan pemerintahnya yang membuat seperti itu. Kalau memang ada persoalan di peraturan pemerintahnya, itu jadi salah satu dim kita untuk memastikan bahwa agar akuntabilitas ini terjadi, maka audit harus bisa dilakukan oleh institusi negara di sini. Jadi tadi tawarannya bukan akuntan publik yang kemudian ditunjuk oleh parpol misalnya. Itu kan salah satu poin yang kita akan urai. Jadi sebelum kita ngasih uang rakyat ini dialokasikan ke partai politik, sudah ada ini. Tentu saja hal-hal seperti itu harus selesai dulu kita bicarakan. Nah, kita lihat nanti apakah parpol-parpol kemudian justru menolak hal-hal yang lebih menyangkut soal akuntabilitas ini. Ini kan akan lebih menimbulkan distrust yang luar biasa. Tapi ini peluang sebenarnya. Saya mau tanya dulu ya, khususnya ke Bung Febri ya. Dengan uang sekarang aja, ya dengan sistem yang dipakai oleh kita sekarang, apakah menurut Anda tingkat kepatuhan dan akuntabilitas partai politik itu seperti yang diinginkan? Sekarang tidak ada sistem yang dipahami sebagai akuntabilitas. Dana Rp108 per suara itu dana yang tidak diklasifikasikan secara rigid itu untuk apa. Sehingga ada resiko-resiko dana tersebut kemudian seperti fakta-fakta yang disampaikan Apung tadi, ada yang tidak terpakai, mau dipakai bingung. Ketika kami lakukan FGD, mereka, Pak, lebih baik kami itu diberikan kepastian dana 100 itu untuk A. Kami akan belanjakan untuk A. Kalau ini tidak jelas, ada resiko juga pada pengelola dana ini di partai politik untuk bisa kemudian diproses kasusnya atau segala macam. Jadi kalau kita mencontohkan kasus yang terjadi saat ini, saya setuju sepenuhnya transparansi itu masih sulit bisa kita katakan ada. Karena belum ada sistem itu. Karena ada banyak permintaan yang sudah dicoba oleh teman-teman koalisi juga, dan kita juga bisa lihat gambaran yang paling sederhana di website seperti apa, misalnya website Golkar, PDIP dan segala macam. Ini yang saya kira menjadi poin bagi kita, bahwa kita nggak mungkin juga berdiri di satu titik ini nunggu partai akuntabel dengan sendirinya dulu baru kemudian lakukan perubahan. Mau duluan telur apa ayam? Akhirnya selalu seperti itu. Baik, tapi ada sejumlah masalah tadi, tapi semangatnya memang tadi sudah kita lihat bagaimana menghilangkan dominasi orang-orang tertentu dalam partai politik. Tapi penting juga tadi yang dimaksudkan Bang Ray juga, pertanggungjawaban uang publik ini. Poinnya adalah itu kan ya Bang Ray. Nah, tapi kita akan lihat nanti episode selanjutnya. Bukan hanya itu menurut saya. Apakah uang ini akan mengubah formulasi partai politik kita atau tidak? Itu pertanyaan mendasar sebetulnya gitu. Jangan sampai uang kita serahkan kepada partai. Partai sih letaknya tetap saja kayak kemarin. Sementara kita hanya sibuk soal urusan bagaimana pertanggungjawaban uang, bukan pertanggungjawaban politiknya. Padahal salah satu tujuan kita menggelontorkan uang ini ada juga dong pertanggungjawaban politik. Misalnya sebagai contoh, kalau 50% atau 60% uang partai operasional partai itu dibiayai oleh negara, maka klausul keempat dari pembubaran partai adalah mereka tidak bertanggung jawab pada uang negara.
Berani nggak partai politik? Jadi partai politik itu dapat dibubarkan karena ketahuan tidak dapat mempergunakan. Kita berharap KPK membuat apa namanya saringan-saringan yang sangat ketat terkait dengan hal itu. Kalau KPK itu teknis saya. Singkat saja. Memang proses transparansi dan akuntabilitas ini sangat sulit sekali. Apalagi kalau melihat dalam konteks bukan masalah konteks teknis ya. Misalnya beberapa anggota BPK itu kan afiliasinya partai politik. Apakah ada konflik kepentingan atau tidak ketika memang beberapa anggota BPK itu misalnya mengaudit partai politik. Tentu ini yang susah untuk diatur. Itu masuk DIM ya, daftar inventaris masalah ya Bung Febri. Baik, oke, tapi kita harus akhiri, waktunya sudah mepet, kita tahu. Oke, terima kasih Bung Febri, Bang Rey, kemudian Bu Hetiva dan juga Mas Apung atas diskusinya sementara ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana episode selanjutnya pembahasan tentang kenaikan untuk dana untuk partai politik ini.